satu hal yang nggak bisa kita hindari ya. Iya, iya harusnya. Karena katanya yang nggak berubah di dunia ini cuma perubahan itu sendiri kan. Nah, kita melihat bahwa memang kalau kita tidak berubah ya kita akan mati lah. Kita akan ditinggal oleh yang lebih advance. Apa kabar Sobat Ray Podcast? Salam Real Estate Indonesia. Bersama saya ada Pak Bambang Eka. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Ini Apa kabar semuanya? Selalu gembira ketemu beliau. Smile ya. Smile. Gimana Pak? Di tengah kesibukannya sebagai developer ya, Pak Bambang juga aktif banget nih dia ini. Enggak juga. Ketua Umum silih berganti, Bapak tetap ada dalam struktur organisasi nih. Iya, nggak berasa itu ternyata saya udah lebih dari 8 periode tuh. 8 periode, Pak. Iya, dengan di DPD ya. Kalau di Iya. DPP mungkin kira-kira 3. Oh, awalnya dari DPD ya? Ya, DPD saya mulai waktu itu zaman Pak Yan Mogi itu. Tahun 90-an lah. Itu kantornya masih di Sunter kalau nggak salah, Pak ya? Iya, Kantor DPD, DKI. DPD, bahkan waktu itu sebelumnya ya kalau nggak salah. Tapi yang waktu saya join memang di Sunter. Di Sunter Gitu. ya, oke. Ada kesenangan sendiri, Pak ya, aktif di organisasi. Yang pasti kalau kita lihat Ray itu kan pemainnya itu juga. Kemudian yang kedua kalau kita bilang properti ini kan bukan bisnis yang bisa individual ya. Kita harus setuju, Pak. saling support, kita harus tukar informasi, bahkan mungkin saling bantu untuk membuat kebijakan yang bisa melancarkan Bersama ya. bisnis secara keseluruhan. Itu yang kita lihat memang Ray punya peran yang besar ya dalam hal ini kan dia Bangun bukan negeri nih ya. ya BTP. bukan hanya membangun tapi juga menjembatani baik itu stakeholder seperti konsumen sampai kita sebagai developer yang memang langsung terjun dalam bisnis ini. Nah, sekarang di Ray sendiri posisi apa nih, Pak? Saya untuk posisi yang ini melanjutkan yang periode sebelumnya sebagai apa, Pak? Wakil Ketua Umum Bagian Informasi dan Digital Property. Oh, informasi dan digital property. Iya. Nah, ini menarik nih, digital property bukan hal baru sih. Iya. Tapi emang mau nggak mau harus kita pelajari, kita lawan. Kadang kan kita mikir nih, wah gue udah tua nih soal high-tech kan. Nah, Pak Bambang Kita sendiri gaptek gitu gimana ya. nih Pak ya, ngerespon ini Pak? Ya, 10 kalau tahun terakhir emang properti berubah kan ya, pemasarannya, pola-polanya ya Pak ya? bahkan kita mengalami percepatan bahkan kesannya menjadi destruktif adalah waktu COVID ya. Ya, Pada saat COVID itu boleh dibilang ya satu-satunya sarana kita berpromosi tentu harus melalui digital. digital. Ya, terutama medsos. Kemudian karena kunjungan dibatasi, keluar kemana-mana juga susah, akhirnya kita sampai ke satu titik di mana kalau kita melihat sesuatu di awal menggunakan virtual kan. Iya. Ya, virtual teknologi juga satu keniscayaan yang harus kita hadapi di depan. Iya. Tapi lebih dari itu, saya sebagai developer yang mulai dari tahun 2000-an dan tahun 80-an lebih masuk ke Ya, profesional, sudah ya di profesional lah ya. ya, itu melihat terjadi perbedaan lah yang sangat mendasar itu. Cara kita berpromosi kalau dulu kan mengandalkan mainstream communication kayak koran, TV, Iya, radio ya, interaksi langsung ya. langsung. Saya Tapi ingat, Pak, di properti apa? Canvassing. ya canvassing kita terjun gini. Ternyata saat ini kita kalau melakukan itu bukan berarti tidak efektif, tapi memang minatnya berbeda. Porsinya. Iya, terutama kita bilang Gen Z, milenial Ya, ya, mereka itu melihat sesuatu maunya praktis, simple ya, Iya, iya, iya. dan itu ada di teknologi digital. Hmm. Lalu kita juga melihat dulu kalau kita mau launching, pasti saya nggak perlu sebut medianya, tapi ada salah satu koran yang udah menjadi Langganan, ya. langganan dan Harus ada di sini di dulu situ nih. baru supaya kita Sebulan eksis. sebelumnya lo Betul. bikin series malah Pak ya. Ya, Dan Tapi- sekarang cara-cara itu udah ditinggalkan atau masih atau gimana Pak? mungkin itu tetap eksis, tapi sifatnya lebih dalam quote in quote sebagai pelengkap ya. Kalau dulu kita ke media itu menjadi satu sarana utama. Tapi kalau sekarang ini adalah menjadi satu di antara beberapa sarana yang harus kita jalankan.
Hmm. Dan perkembangan medsos khususnya digital ini memang luar biasa karena mereka kan bisa membuat profil, minat dan sebagainya sehingga kita kalau melakukan promosi kita bisa lebih fokus. Yang kedua juga jangkauannya kan juga luar biasa gitu kan. Kemarin kita coba ada satu proyek kecil, kita menggunakan media yang sifatnya konservatif. Responnya bisa dihitung pakai jari sebelah. Oh. Tapi begitu kita masuk ke medsos, jumlahnya Beda. luar biasa. Dan akhirnya Bapak belajar lagi terus gimana nih? Betul, karena itu adalah satu hal yang nggak bisa kita hindari ya. Iya, ya harus. Karena katanya yang nggak berubah di dunia ini cuma perubahan itu sendiri kan. Nah, kita melihat bahwa memang kalau kita tidak berubah ya kita akan mati lah. Kita akan ditinggal oleh yang lebih advance. Nah, artinya ada perubahan ya Pak ya dalam pola pemasaran dan saat ini ya. Iya. Dan di Ray sendiri ada nggak Pak pelatihan atau training lah? Ray kan besar Pak, Betul. organisasi besar nih. Sabang sampai Merauke ada nih. 37 DPD ya. Nah, terus juga pemainnya nggak hanya yang kelas atas, kelas bawah juga perlu nggak sih Pak? Iya. Maksudnya? Saya rasa kalau kita bicara Indonesia mungkin agak sedikit beda profilnya dengan mungkin case seperti di China ya, di mana mereka udah oversupply. Kita ini kan backlog kita aja udah 12,7 mendekati Iya. 13 juta. Artinya perumahan adalah satu kebutuhan yang tidak mungkin terlewatkan. Semua orang yang menjalani kehidupan pasti membutuhkan rumah kan. Yang penting sekarang gimana itu bisa tersampaikan proyek kita. Yang kedua tentu harganya kompetitif dan yang ketiga ada dukungan finansial dari perbankan. Kalau itu jalan saya rasa relatively masih bagus sekali lah. Nah, terkait teknologi digitalnya Pak di industri ini? Nah, komunikasi untuk project kalau dulu kan kita mengandalkan mainstream Paling media. gampang di proyek Iya. Pak Bambang lah gimana nih? Kita melakukan beberapa ya, seperti kita harus punya web, punya YouTube, punya IG, lalu kita juga secara aktif memblast apa yang jadi progress project dan kita juga menanggapi mungkin pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi sifatnya lebih tailor-made ya. Kita bisa fokus ke market yang memang kita bidik ataupun kita merespon market yang memang punya minat terhadap proyek kita. Itu akhirnya konsumen datang sendiri gitu Pak ya? Konsumen tahu dari media sosial, lalu kita berkomunikasi, kita bisa menawarkan sesuatu solusi untuk kebutuhan mereka. Biasanya itu kita bisa tarik untuk datang dan selanjutnya ya tergantung dari kedua belah pihak. Produk masing-masing ya. Betul, Kan harga. menariknya Pak Bambang, kalau di properti ini di kita konsumen masih nih diketok pintunya, kusennya, lantainya, oh begini. Itu masih tapi Pak. Ya, itu mungkin yang berbeda kalau kita beli istilahnya produk ya. Ya, oke. Kalau kita bilang properti, itu semuanya nggak ada yang disebut produk, tapi project. Project. Ya, kenapa? Karena properti itu tergantung dari lokasinya, tergantung dari desainnya, Konsep, ya. tergantung dari materialnya ya. Jadi itu sifatnya sangat tailor-made. Makanya setiap hal yang kita bangun itu bukan produk properti, tapi project properti. Karena project artinya tailor-made gitu loh. Makanya kalau bicara mengenai kualitas dan sebagainya itu adalah satu hal yang memang harus ya. Kita bikin sesuatu pasti harus punya kualitas yang baik. Tapi sekarang bukan hanya kualitas, tapi harus desain yang cocok dan memang bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Contoh yang mungkin simple waktu kemarin COVID kan, dengan work from home ya. Ya, Kadang-kadang kalau dulu kita selalu bikin rumah ada ruang tamu atau apa. Nah, ya. sekarang ruang tamu atau ini kadang-kadang kita harus bisa switch fungsinya sebagai kantor atau kebutuhannya. Lalu untuk kesehatan kadang-kadang kita mau nggak mau berjemur, makanya kita ada deck, sun deck di atas untuk bisa berjemur misalnya. Jadi Rooftop lah ya. ya rooftop deck gitu. Jadi artinya semua itu selalu tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dan harus kita respon Pak ya. Betul, karena itu udah keniscayaan yang harus kita hadapi ya, perubahan. Dan inovasi kalau nggak ada inovasi ya ditinggal ya Pak ya. Pasti. Dan Pilihan banyak soalnya Pak ya. pertama pilihan banyak, yang kedua selera juga udah mulai berbeda ya. Kalau dulu yang penting ada satu ruangan mereka merasa dapat tinggal, oke. Sekarang dia lihat desain, tampak, kemudian mungkin pengembangan dan sebagainya. Jadi konsumen pun relatif dalam tanda petik udah makin pintar karena mereka punya pembanding ataupun kompetitor kita dengan gampang hanya dengan satu klik dia bisa dapat semua informasi soalnya. Nah, project
lagi fokus di mana nih Pak Bambang sekarang? Saat ini memang kita masuk ke yang sangat konservatif, yaitu ke landed ya. Kita ada beberapa, ada di Tambun, kita dengan Tambun Premier, lalu kita ada bikin sedikit townhouse kecil di Jakarta Barat, Palm Garden. Lalu kita ada rencana untuk pengembangan sebenarnya, kalau ini sementara belum kita jalankan, tapi kita ada rencana di Tegar Beriman, Bogor. Oh, Tegar Beriman, Cibinong Pak ya? Ya, Cibinong, karena itu juga. Nah, kalau ditarik ke belakang nih Pak Bambang, bisa cerita nggak? Ya, dari sebelum menjadi seperti di titik sekarang ini, dulu gimana? Dulu ya profesional yang bekerja untuk di kantor Untuk orang. karyawan, betul. Tapi emang backgroundnya di properti ya? Iya, karena kan memang pendidikan dasar saya di arsitek, lalu saya ambil manajemen di PPM, PPM di UI, Menteng. Menteng ya? Di Menteng, kemudian Arsitek mana Pak? Parahyangan. Oh, Parahyangan, Bandung. Oke. Bandung. Lalu dari situ kita melihat sebenarnya penawaran bukan hanya di properti tapi di perbankan. Tapi karena background S1 saya adalah di teknik arsitek, akhirnya saya masuk di properti memang. Dan kebetulan timingnya memang pas. Oke, Pak. Oke. Nah, bisa ceritakan Pak, pertama kali kerja tuh di mana Pak Bambang? Saya waktu itu masuk ke salah satu anak perusahaan dari Sinarmas Group, waktu itu namanya masih Duta Pertiwi. Tahun 89. Oh, 89. 89 akhir 90 awal lah ya. Waktu itu mulai dengan saya masuk sebagai manajemen trainee atau kerja praktek. Waktu itu kerja praktek dari S2 saya di PPM, karena kemudian kita waktu itu sempat mengajukan usul tentang pengembangan bisnis properti dari Sinarmas ini, Duta Pertiwi waktu itu ya, menggunakan title Sinarmas Land. Waktu itu sempat akhirnya saya direkrut di sana gitu. Oh, gitu. Tapi memang Sinarmas Land sendiri mungkin baru 15 tahun kemudian diaplikasikan. Nama itu ya. Iya, Oke. nama itu. Nah, itu bekerja sebagai profesional berapa lama Pak Bambang? Saya mulai dari tahun 89 sampai 93, waktu itu di Sinarmas Group di Duta Pertiwi. 93 sampai 97 saya di grup Ongko Group, kalau dulu Ongko namanya Group, Indokisar Misori ya. Lalu 98 sampai dengan 2000-an saya di grupnya Napan. Jadi ada 3 periode lah. Nah, di rentang itu Pak, bekerja sebagai profesional ya berbeda lah kalau emang menjadi punya perusahaan sendiri. Nah, apa pengalaman-pengalaman Pak? Atau ada hal yang membentuk Bapak hingga seperti sekarang ini Pak? Sebenarnya waktu perjalanan menjadi profesional saya relatif karena cukup ya karirnya cukup lancar waktu itu. Saya belum sempat berpikir untuk menjadi profesional, tapi terjadi kasus krisis 98 di mana ada kerusuhan dan sebagainya. Sebagai profesional kebetulan di posisi yang relatif sudah agak lumayan. Salary saya dipotong 70%. Wow. Anda bayangkan 70%. Anak saat itu berapa Pak anak? Baru satu ya. Baru satu ya. 70% dengan kondisi bahkan nilainya pun turun kan, karena waktu itu 98 ini inflasi naik ya. Nah ya, inflasi naik, nilai turun. Akhirnya kita dapat kesempatan untuk memanfaatkan waktu dengan menggunakan fasilitas yang ada, yaitu kita dibayar 70% hanya 2 hari kerja. 2 hari kerja. Jadi kita punya 5 hari yang memungkinkan untuk melakukan hal lain lah. Nah, kita berpikir ya itu harus kita manfaatkan, dan akhirnya saya menjadi dalam tanda petik entrepreneur ya. Kita belum bilang entrepreneur karena di satu sisi saya masih kerja di perusahaan itu, di sisi lain saya juga mulai mengembangkan bisnis pribadi. Apa tuh mulai pertama tuh Pak? Properti juga? Waktu itu karena saya juga di properti dari awal udah melakukan investasi kecil lah. Kita beli properti, kita bangun jual, tabungan dibongkar nih ya. Ya, kita jual. Tahun 98 tuh kalau boleh dibilang merupakan turning point buat saya, karena tahun 98 semua orang mau jual properti. Tapi pada saat itu saya pikir satu-satunya cara menyelamatkan adalah beli properti yang harganya murah. Jadi waktu itu saya beli properti lumayan. Setelah itu harga properti naik, jadi saya ada kesempatan untuk melakukan entrepreneur secara pribadi. Entrepreneur lah, artinya di satu sisi kita masih di dalam. Dan resign tuh abis itu Pak, dan jalan? Sampai 2000-an ya. Jadi kita masih ada mungkin 4-5 tahun lah. Apa Pak
produk pertama di IB Property itu? Waktu itu kita bikin satu perusahaan namanya Cipta Graha. Cipta Kita membangun beberapa istilahnya kafling-kafling yang kita beli dan kita bangun mandiri dan kita jual. Jadi kita beli, bangun, jual, beli, desain, bangun, jual gitu. Nah itu awalnya. Jadi kita punya satu menjadi dua, Dari dua satu jadi unit empat tuh dan ya. sebagainya. Gitu. Karyawan berapa orang dulu, Pak? Dulu baru mulai dengan 2-3 orang lah ya. 2-3 orang ya. Dan background arsiteknya benar-benar kepake tuh, Pak ya. Betul. Gitu. Baik arsitek maupun tentu marketing ya. Karena kan kita harus bisa menjual, kita harus bisa melakukan promosi yang tepat dengan budget yang terbatas tentunya. Kendalanya apa sih Pak di awal tuh Pak? Yang pasti mental ya, karena mental pengusaha dengan mental karyawan itu Beda. dua hal yang sangat berbeda. Di satu sisi kalau Anda sebagai karyawan, tiap akhir bulan udah pasti happy ya. Tapi kalau kita sebagai pengusaha kadang-kadang, waduh akhir bulan lagi nih, kita harus bayar lagi dan bayar lagi. Di bulan itu ada Lebaran atau Natalan, harus bayar THR tuh ya. Tantangan ya. Tantangannya. Dan yang pasti juga kan bisnis kan up and down ya. Up and down. Cuman memang mungkin saya bisa survive tapi nggak besar karena saya nggak pernah menggunakan uang bank. Jadi kita menggunakan apa yang ada, kita kembangkan, kita coba duplikasi dan akhirnya kita masih bisa survive lah sampai saat ini. Jadi entrepreneur berarti sudah 20-an tahun Pak ya, 23-an ya? Ya, tahun ini udah 23 tahun ya. 23 Nggak berasa. 23 tahun. Nah, banyak masih landed aja Pak ya? Ya, sementara landed. Kita ada hotel kecil di Bali, kita ada di Lovina, lalu kita juga ada di ini apa namanya, di daerah kota di Mangga Besar. Lalu kita sekarang ini masuk ke bisnis ini apa namanya, green energy ya. Green energy, produk-produk teknologi Pak ya. Seperti kita melakukan pengembangan ke solar treatment nih, solar untuk PLTS, solar elektrik. PLTS ya. Kemudian kita sekarang ke electric water treatment. Jadi untuk recycle, reuse air dengan menggunakan teknologi listrik. Nah, ini masih nyatu Pak dengan properti Pak? Pasti. Karena kita melihat bahwa sekarang ini semua bisnis properti juga nggak bisa lepas dengan green living kan. Dia harus menggunakan material yang memang hemat energi, lalu dia menggunakan material yang bisa di reuse dan recycle ya. Lalu dia juga menggunakan beberapa yang sifatnya itu menopang kegiatan green living. Dan itu merupakan bisnis yang memang di depan pasti ke sana. Selain itu memang saya punya bisnis yang agak konservatif tuh di SPBU. Ya, kemarin kita kerjasama dengan Pak Ikang di SPBU Sial ya. Terus kita ada beberapa lahan. Iya, dengan Pak Ikang ya. Lihat di Instagram beliau tuh. Iya. Kemudian beberapa kita kerjasama seperti dengan Burger King. Kita ada satu lokasi yang dipakai buat outlet. Terus dengan Alfa, dengan Indomart ya. Jadi intinya ya kita harus survive, dan dengan perjalanan waktu ini kita melihat bahwa harus mulai dipilah. Ada yang sifatnya bangun jual yang putus. Hit dan and run ya. Ada yang sustainable. Sustainable ya. Kita harus perbanyak yang sustainable. Nah, artinya pengalaman dari profesional nih emang jadi modal Bapak ya? Ya. Tapi nggak mudah untuk melakukannya juga kan Pak? Yang pasti kita ngelihat memang yang paling susah buat kita itu menghadapi perubahan ya. Kalau dulu kita sebagai profesional, ya kita memang punya tekanan yang berbeda, tapi kita punya kenyamanan dalam arti income itu pasti. Iya. Ya, tapi kalau kita sebagai profesional kan banyak hal yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kita sebagai juga, entrepreneur ya. Sebagai entrepreneur ya. Sebagai entrepreneur kan mau nggak mau kita kalau mau invest mau apa kita harus menahan diri ya. Dan belum kalau kita menghadapi masa-masa seperti kemarin kan di 2010 pandemi apalagi ya. Kalau kita nggak siap mental sih lewat juga. Nah, mungkin ada tips atau saran nih Pak ya buat untuk mereka yang ingin menjadi entrepreneur gitu Pak. Yang pasti hal utama adalah mental ya, karena kalau kita lihat ketahanan diri kita bukan hanya dari segi finansial tapi juga mental kita. Kita harus mampu bersaing, kita juga mampu untuk menghadapi pressure yang kadang-kadang kita merasa itu di luar batas kita. Tapi keberanian untuk menghadapi itulah
yang harus kita hadapi. Keberanian untuk menghadapi itu ya. Apapun rencana bisnisnya ya lakuin aja dulu. Atau gimana nih Pak? Tentu kita harus ada pertimbangan dengan perhitungan yang relatif masak, tapi ujungnya tentu keberanian mengambil keputusan. Karena sejauh apapun perhitungan itu hanya di atas kertas. Di lapangan kadang-kadang banyak hal yang berbeda. Ya. Dan yang kedua tentu kita harus siap untuk menghadapi kadang-kadang sesuatu yang jauh di luar perkiraan Di kita. luar perkiraan itu. Nah itu ya kita harus bisa nahan diri lah. Buat mental nih gimana nih Pak? Ada perjalanan waktu sendiri yang ngelatih mental kita atau gimana nih Pak? Sebenarnya sih kalau mental itu lebih dibentuk dari pengalaman maupun karakter kita. Tapi tentu kita tidak lepas dari influencer ataupun hal-hal. Intinya adalah kita harus selalu belajar. Karena kan nggak ada satupun yang istilahnya hari ini benar dan selanjutnya benar, kecuali kebenaran itu sendiri kan. Kebenaran itu sendiri, ya. Sedangkan kalau bisnis itu kan yang hari ini mungkin hal yang bukan menarik, mungkin ke depan itu menjadi satu kesempatan yang bagus gitu. Atau sebaliknya saat ini kayak kemarin lah misalnya office tower booming ya, tapi dengan adanya COVID dan sebagainya, akhirnya kan sekarang office adalah salah satu yang recover-nya paling lambat misalnya. Itu contoh aja gitu ya. Jadi bisnis kadang-kadang secara prediksi sangat menguntungkan, tapi perubahan hal yang nggak bisa kita hindarkan. Itu yang harus kita siap memang. Dan itu terjadinya cepat banget Pak ya. Iya, apalagi tiba-tiba di COVID kan. Yang tadinya gaptek, mau nggak mau harus belajar. Ya, seperti Pak Mamang juga ya. Yang tadinya kita pikir itu nantilah. Ternyata itu nanti jangan sekarang belajar juga gitu Pak ya. Dan harus siap mental ya. Harus siap mental. Dan yang terakhir harus punya cadangan plan B, plan C untuk menghadapi perubahan. Mitigasinya harus siap juga Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sehat-sehat selalu Pak ya. Sama-sama, sukses nih Pak. Semoga selalu bisa semangat. Thank you.